Ya pemirsa, kita awal informasi pada pagi hari ini di mana rumah jaga petugas suku dinas Tata Air Jakarta Pusat di Jalan Kartini 5 Sawah Besar Jakarta Pusat ludes terbakar. Besarnya kobaran api sempat membuat sejumlah petugas Sudin SDA panik berhamburan keluar demi menyelamatkan diri. Api berkobar hebat dari sebuah bangunan semi permanen yang berada di area rumah pompa Kartini 5, Jalan Kartini Raya, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Minggu petang. Kencangnya tiupan angin serta kondisi bangunan yang terbuat dari kayu dan triplek membuat api dengan cepat melalap habis bangunan. Akibatnya sejumlah petugas panik hingga berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Diduga kebakaran disebabkan hubungan arus pendek listrik. Listrik kayaknya sih ada listrik yang kabel yang telanjang menyambar ke kayu. Ada ledakan bang? Ledakan paling nggak itu kayak genset sama pompa alkon. Yang terbakar apa bang? Yang kebakar kayu-kayu, kaso. Ada alat yang terbakar nggak? Proses yang listrik. Alat yang terbakar apa tuh? Alat yang terbakar tuh kayak yang ada bahan bakarnya tuh kayak pompa alkon sama genset. 4 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi dan berhasil memadamkan api setelah 30 menit. Akibat peristiwa tersebut, petugas Sudin Sumber Daya Air tidak lagi memiliki tempat untuk jaga dan beristirahat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kebakaran melanda sebuah toko pembuatan kasur di Jalan Raya Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Api yang cepat membesar membuat panik warga dan pengendara yang melintas. Kobaran api muncul dari bagian belakang toko dan banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan merambat ke bagian depan toko yang sedang beroperasi. 5 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Sekitar 30 menit api akhirnya berhasil dipadamkan. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik. Tak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian diprediksi mencapai ratusan juta rupiah. Gara-gara ponsel terjatuh, pemirsa, seorang pria tercebur dan terjebak di dalam sumur. Beruntung korban selamat usai dievakuasi tim Basarnas. Seorang pria terperangkap dan tak mampu kembali ke atas setelah menuruni sumur untuk mengambil ponselnya yang terjatuh ke dasar sumur. Tim Basarnas pun menyambangi TKP untuk mengevakuasi korban. Kejadian ini berawal ketika korban berinisial YK, 29 tahun, hendak memperbaiki lampu kamar mandi yang mati dan berada di dekat sumur. Saat memperbaikinya, ponsel yang digunakannya untuk penerangan tiba-tiba terjatuh ke dalam sumur. Melihat ponsel terjatuh, YK berupaya menuruni sumur yang memiliki kedalaman 16 meter dengan diameter 1,5 meter. Akibatnya, korban terperangkap di dalam sumur lebih dari 1 jam. Terjadi kondisi membahayakan manusia, 1 orang terjebur ke dalam sumur. Iya, itu kronologi awalnya seperti apa itu, Nan? Untuk kronologi yang kami dapat tadi si korban sedang melakukan pembenahan di dalam, ada barangnya yang jatuh, listrik, terus dia dibeneri, begitu mau naik dia sudah HP-nya jatuh, terus dia ambil lagi ke bawah, terus tidak mampu naik kembali. Nah, itu membenahi lampu di kamar mandi dengan menggunakan senter di HP. Jadi senternya kena tangan terus jatuh di sumur. Rencana mau ambil HP di dalam sumur lewat tali yang untuk menggantungkan pompa air. Setelah itu mau naik sudah tidak kuat karena tidak tipis Pak sumurnya, itu cuma terbuat dari tanah. Jadi tanahnya agak longsor sedikit. Ya, baik. Akhirnya korban berhasil dievakuasi selama 30 menit dengan menggunakan peralatan milik Basarnas. Korban dalam kondisi selamat setelah diangkat ke atas sumur. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Gali Wisma, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan rumah warga diterjang banjir bandang di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Akibat terjangan banjir bandang, akses utama transportasi terganggu. Kantor Basda, Astagfirullahaladzim.
hotel ini beli. Terus lagi begini. Nih kantor bos ada namanya tenggelam nih. Banjir bandang terjang Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Ratusan rumah warga terendam banjir. Banjir bandang menerjang sejumlah titik di kota Nrekang. Selain banjir bandang terjadi longsor di 2 titik Kulinjang, Kecamatan Nrekang, serta pohon tumbang. Sementara itu akses utama jalur transportasi juga terganggu. Mapolres Nrekang juga ikut tergenang banjir tersebut. Serta dilaporkan juga 5 rumah di aspal Mapolres Nrekang juga mengalami kerusakan akibat banjir. Polres maupun Kodim dan dari bencana alam telah berupaya untuk mengevakuasi rumah masyarakat yang terdampak bencana. Kemudian juga imbauan dari kami agar masyarakat tetap antisipasi karena masih sering hujan di wilayah Nrekang. TNI Polri bersama BPBD Nrekang terus melakukan pemantauan dan pendataan akibat bencana tersebut, serta melakukan upaya evakuasi terhadap pohon tumbang dan material longsor. Dari Nrekang, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Pemirsa, dampak gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 6,2 yang terjadi kemarin, sejumlah rumah warga di 6 kecamatan di Kabupaten Bandung, Jawa Barat mengalami kerusakan. Meski mengalami banyak kerusakan, tak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Beginilah kondisi rumah warga yang rusak pasca gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 6,2 yang berpusat di Laut Garut, Jawa Barat. Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Daerah atau BPBD Kabupaten Bandung, rumah warga yang mengalami kerusakan di 6 kecamatan, yakni Kecamatan Banjaran, Pangalengan, Cicalengka, Arjasari, Cangkuang, dan Kertasari. Mayoritas kerusakan yang terjadi berada pada bagian dinding rumah, di mana pada bagian dinding rumah mengalami retak dan bahkan sebagian lagi ambruk. Hingga saat ini petugas BPBD masih mendata rumah-rumah warga yang mengalami kerusakan. Warga mengaku masih trauma, khawatir gempa bumi susulan akan kembali mengguncang permukiman mereka. Alhamdulillah keluarga mah sedang tidur. Cuman kalau saya pribadi mah masih belum tidur, masih nonton TV. Itu gimana Bu pas kejadian? Ya kaget pas kejadian, boro-boro inget apa-apa, jadi langsung ngebangunin suami, langsung ngambil anak aja langsung keluar gitu. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, warga pun diimbau agar tetap waspada mengingat gempa susulan bisa kembali mengguncang. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, karena dapat mengganggu keselamatan penerbangan. Seekor orangutan terpaksa dievakuasi petugas dari kawasan Bandara Haji Hasan Sampit, Kalimantan Tengah. Evakuasi berlangsung dramatis karena orangutan sempat tersangkut di pohon usai ditembak bius. Keberadaan orangutan di Bandara Haji Hasan Sampit langsung direspon petugas BKSDA. Kehadiran primata yang dilindungi tersebut dikhawatirkan dapat mengganggu keselamatan penerbangan. Penyelamatan orangutan berbobot 82 kg ini memakan waktu yang cukup lama. Hal ini karena orangutan terus bergerak menghindar ke dalam hutan. Setelah mendapatkan lokasi persembunyian orangutan, petugas menembakkan obat bius. Namun setelah pingsan, orangutan sempat tersangkut di cabang pohon setinggi 25 meter. Tadi setelah dibius, setelah dilakukan pembiusan, orangutan sempat sangkut di pohon yang cukup tinggi sekitar 25 meter dan tadi diupayakan untuk dipanjat dan tadi berhasil orangutan diturunkan. Orangutan bernama Hasan ini kemudian dibawa petugas BKSDA untuk dikarantina sebelum dilepas liarkan kembali ke habitatnya. Dari Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Normansyah, iNews melaporkan.